Bab 504. Pedang Raja Dewa. Kaden terlihat sedikit heran. Harta karun. Setelah berhubungan dengan Mileye, dia sangat tahu jelas tentang karakter Mileye. Ini pasti pria yang menganggap uang sebagai hidupnya. Wati Lian memandang Mileye. Sedikit waspada. Apa yang kamu lakukan dengan itu? Wajah Mileye tenggelam. Ekspresi seperti apa yang kalian pikirkan? Apa menurut kalian aku mengidamkan klan dewa harta karun? Kaden melirik Mileye dengan ringan dan tidak berbicara. Wati Lian menjadi lebih waspada. Mileye menghela napas pelan. Alasan kenapa aku menanyakan ini karena aku ingin tahu kekayaan klan dewa saat ini. Kalau tidak punya kekayaan sama sekali, bagaimana bisa bicara tentang pembangunan? Wati Lian terdiam sejenak, lalu berkata, harta karun dan kristal murni ungu yang ditinggalkan klan dewa tidaklah banyak. Sekarang klan dewa harta karun alam keberuntungan ada 12 buah. Dan ada 172 buah artefak peri. 372 artefak suci. Seharusnya ada hampir 10 miliar kristal murni ungu. Selain itu, Mileye telah terpana. Harta karun alam keberuntungan 12 buah. 12 buah. Mileye sedikit bingung. Dia kini hanya memiliki 4 harta karun alam keberuntungan, yaitu pedang penakluk jiwa, pedang Moko, kapal bintang kaisar, dan sepasang lengan yang tak dikenal namanya itu. Dan kekuatan keempat alam keberuntungan harta karun ini sangat jelas. Terutama pedang penakluk jiwa. Pedang yang membelah jiwa. Bisa membunuh secara diam-diam. Bisa dikatakan sangat mengerikan. Dan dia tidak menyangka ada 12 buah di klan dewa ini. Tidak hanya itu. Ada hampir 200 artefak peri. Dan kristal murni ungu miliaran. Kaya raya. Kekayaan yang luar biasa. Pada saat ini, Wati Lian berkata lagi, selain itu, klan dewa juga memiliki satu harta tertinggi. Harta di tingkat Tao. Mileye dan Kaden memandang Wati Lian. Wati Lian berkata, tahta Raja Dewa, tahta Raja Dewa. Mileye berkata, apakah ini harta karun di tingkat Tao? Wati Lian mengangguk. Tapi tidak ada yang bisa menggunakan klan dewa kita ini. Mileye sedikit bingung. Kenapa? Kaden berkata, hanya orang-orang dari garis keturunan kaisar yang bisa menggunakannya. Garis keturunan kaisar. Mileye tertegun. Bukankah itu berarti hanya Zhenjiang yang bisa menggunakannya? Setelah hening sejenak, Mileye memandang Wati Lian. Bisakah kamu membawaku untuk melihatnya? Wati Lian ragu-ragu, lalu berkata, lebih baik jangan. Mileye bingung. Kenapa? Wati Lian berkata, benda ini disegel di satu tempat. Itu sangat kejam. Kami tidak berani mendekatinya. Mileye tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu bisa membawaku untuk melihatnya. Wati Lian mengangguk. Ikuti aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di samping Mileye, Kaden ragu-ragu. Mileye tersenyum dan berkata, saudara dikhawatir aku hanya menginginkan klan dewa harta karun. Tidak benar-benar ingin membantu klan dewa, kan? Kaden mengangguk. Kurasa begitu. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan berkata jujur padamu. Meskipun aku mendambakan harta karun dari klan dewa, tapi aku juga sangat ingin membantu klan dewa. Kaden memandang Mileye. Mileye berkata, 2 alasan. Pertama, karena kamu, saudara Kaden, kamu telah banyak membantuku. Kedua, aku juga berharap klan dewa cukup kuat. Klan dewa kuat. Dan itu juga memiliki manfaat bagi aku. Sekutu. Masalah Star Territory Wei yang membuatnya tahu bahwa kekuatan sendirian masih sedikit lemah. Jika memungkinkan,
Pasti tidak rugi untuk mendapatkan lebih banyak teman dan sekutu. Kadendi mengangguk. Dia tidak berbicara. Alangkah baiknya jika klan dewa dan Mileye bisa saling membantu. Terutama hubungan antara Mileye dan Zhenjian. Dapat dilihat bahwa Zhenjian peduli dengan Mileye. Jika tidak, dia tidak akan pergi mencari Raja Hades untuk meminta pedang penakluk jiwa untuknya. Selain itu, ditemukan bahwa pria Mileye ini tidak sederhana. Menara itu, pedang di puncak menara. Singkatnya, di dalam hatinya, Mileye adalah pria yang sangat misterius. Klan dewa dan Mileye bergabung. Itu hal yang baik untuk Mileye dan klan dewa. Setelah beberapa saat, Wati Lian membawa Mileye dan Kadendi ke ruang rahasia. Di sekitar ruang rahasia, ada segala macam jimat misterius. Selain itu, ada rantai hitam setebal lengan. Wati Lian memandang Mileye. Ada di dalam. Mileye mengangguk dan hendak masuk ketika Wati Lian berkata lagi. Hati-hati. Mileye bertanya. Sudah berapa lama kalian mengurungnya? Wati Lian menggelengkan kepalanya. Sudah lama. Aku tidak tahu persis berapa lama. Aku hanya tahu bahwa itu terjebak di sini ketika generasi yang lebih tua masih ada. Mileye berbisik. Sepertinya itu telah terperangkap untuk waktu lama. Dengan mengatakan itu, dia mendorong pintu ruang rahasia dan berjalan masuk. Ruang rahasia kosong. Hanya di tengahnya ada kursi. Kursi itu terlihat seperti kursi biasa. Dan tidak ada yang istimewa. Tetapi di belakang kursi, ada pedang. Pedang bersarung emas. Mileye berjalan ke kursi. Dan di sampingnya adalah Kadendi. Pada saat ini, dia dan Kadendi penuh kewaspadaan. Karta karun tingkat Tao. Dia juga baru pertama kali melihatnya. Sedangkan untuk menara penjara alam, benda ini tidak ada batasan level di benaknya. Mileye melirik tahta Raja Dewa. Apakah kursi ini kuat? Kadendi tampak sedikit bermartabat. Sangat kuat. Ketua klan dewa kami mampu bersaing dengannya saat itu. Dia. Mileye tercengang. Dan segera, dia tahu siapa dia yang dibicarakan Kadendi. Zhenjian. Tak perlu dikatakan lagi. Apa yang dilakukan Zhenjian di klan dewa saat itu benar-benar berdarah. Karena dia mengetahui bahwa klan dewa ini benar-benar takut pada Zhenjian. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap Kadendi. Bersaing. Maksudmu, ketua klan dewa kamu mengandalkan ini untuk bersaing dengannya. Kadendi mengangguk. Hanya bertahan sebentar. Lalu, tidak lagi. Mileye, Zhenjian. Mileye memandang tahta Raja Dewa. Dan dia menemukan bahwa kekuatan Zhenjian mungkin tidak jauh lebih lemah dari Jutdi. Tentu saja, seharusnya ada sedikit celah. Jika tidak, Zhenjian tidak akan satu lantai lebih rendah dari Jutdi. Tentu saja, Zhenjian jelas di atas Jutdi dalam hal IQ. Karena Zhenjian menyerahkan menara penjara alam. Harus dikatakan bahwa Zhenjian tidak sombong seperti Jutdi. Orang yang sombong umumnya cepat mati. Saat itu, Kadendi tiba-tiba menunjuk tahta Raja Dewa. Lihat pedang itu. Mileye menatap pedang-pedang sarung emas itu. Pedang macam apa ini? Kadendi berkata. Pedang Raja Dewa. Setenar pedang penakluk jiwa di klan Baka. Setara dengan pedang penakluk jiwa. Mileye tercengang. Lalu berkata. Setenar pedang penakluk jiwa. Kadendi mengangguk. Mileye memandang pedang Raja Dewa. Dan hatinya sedikit bernafsu. Setenar pedang penakluk jiwa. Yang berarti pedang itu pasti tidak kalah dengan jiwani. Maklum. Peran pedang penakluk jiwa memang sedikit melawan langit. Dapat dikatakan bahwa pedang penakluk jiwa plus satu pedang penentu jiwa kini menjadi jurus terkuatnya.
Pada saat ini, tahta Raja Dewa bergetar tiba-tiba. Ekspresi Mileye dan Kadendi berubah, dan keduanya mundur beberapa langkah. Kadendi berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus duduk di atasnya." Duduk. Mileye memandang Kadendi. "Kalau aku duduk, masih bisakah aku turun?" Kadendi berkata dengan sungguh-sungguh. "Aku tidak tahu, Mileye." Pada saat ini, Wati Lian masuk. Dia menatap Mileye. "Jika kamu dapat menaklukkannya, tidak ada seorang pun di klan dewa kami yang akan membantahmu. Dan kamu juga akan bisa mendapatkan harta karun di tingkat Tao." Mileye berkata, "Kamu sepertinya tidak keberatan aku mengambil tahta Raja Dewa ini." Wati Lian berkata dengan lembut, "Tinggalkan benda ini di sini adalah faktor yang tidak pasti bagi kami. Karena sekarang klan dewa tidak ada yang bisa mengendalikannya. Dan jika kamu bisa menaklukkannya dan mengambilnya, aku justru senang." Mileye memandang tahta Raja Dewa. Dia berjalan di depan tahta Raja Dewa dan menatap tahta Raja Dewa yang sudah dekat. Ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi sedikit bermartabat. Tahta Raja Dewa ini tampak seperti kursi biasa. Tetapi dia tahu bahwa jika dia duduk di atasnya, dia tidak akan bisa turun. Kadendi berkata dengan sungguh-sungguh, "Mau mencobanya?" Wati Lian juga melihat ke arah Mileye. Alasan mengapa dia meminta Mileye untuk mencobanya adalah untuk melihat apakah Mileye adalah reinkarnasi dari putra suci. Selain itu, dia juga ingin melihat kekuatan Mileye yang sebenarnya. Jika Mileye tidak dapat menaklukkannya, maka tahta Raja Dewa ini tetap milik klan dewa. Dan jika Mileye dapat menaklukkannya, itu membuktikan bahwa meskipun Mileye bukan reinkarnasi dari putra suci, dia pasti bukan orang biasa. Orang seperti ini layak berteman dengan klan dewa. Dan, seperti yang dia katakan, tahta Raja Dewa yang tinggal di klan dewa ini tidak ada gunanya bagi klan dewa. Sebaliknya itu adalah ancaman. Karena sekarang klan dewa bukan hanya tidak bisa menundukkan tahta Raja Dewa, tapi tidak ada yang bisa terus menyegelnya. Setelah waktu segel habis, maka klan dewa dalam bahaya. Di depan tahta Raja Dewa, Mileye berdiri cukup lama. Mau duduk atau tidak, Mileye tidak terlalu memikirkannya lagi. Dia hanya duduk. Yang pemalu akan mati kelaparan, dan yang berani akan mati kekenyangan. Tentu saja, alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena menara penjara alam. Sehebat apapun tahta Raja Dewa ini, mampukah melampaui menara penjara alam? Dia sudah memikirkannya. Dan jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan menyeret kursi ke menara. Namun, ketika dia baru saja duduk di tahta Raja Dewa, tahta Raja Dewa tiba-tiba bergetar hebat. Dan detik berikutnya, Mileye langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, Wati Lian dan Kadendi tercengang. Kemana perginya? Wati Lian melihat sekeliling. Dan akhirnya dia melihat Kadendi. Wajah Kadendi muram. Tidak tahu apa yang dipikirkan. Saat itu, sosok mungil tiba-tiba muncul di depan Kadendi dan Wati Lian. Lili yang datang. Lili melihat sekeliling, lalu menatap Kadendi. Di mana dia? Kadendi secara alami tahu siapa yang dibicarakan Lili. Dan sekarang dia menunjuk ke tahta Raja Dewa. Dibawa pergi olehnya. Wajah Lili muram. Kadendi bertanya, "Ada apa?" Lili berkata, "Berbahaya. Aku merasa dia dalam bahaya." Mengatakan itu, dia tiba-tiba menunjuk dengan marah pada tahta Raja Dewa. "Berikan dia padaku, Kadendi." Wati Lian juga terlihat sedikit heran. Melihat tahta Raja Dewa tidak merespon.
Lili marah besar dan menamparkan tahta Raja Dewa. Bang! Tamparan ini ditampar. Dan Lili langsung terhempas ke dinding. Dan seluruh dinding bergetar hebat. Di tanah. Setelah Lili bangun, dia menggosok pantat kecilnya. Dia sangat sedih. Dengan air mata berlinang, dia menunjuk ke tahta Raja Dewa. Kamu tunggu. Jangan lari. Setelah berbicara, dia segera menghilang. Wati Lian memandang Kadendi. Apa yang akan dia lakukan? Kadendi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu. Itu bukan hal yang baik. Saat itu, Lili muncul di depan Kadendi dan Wati Lian. Dan di tangannya, dia memegang pedang. Melihat pedang ini, wajah Kadendi langsung berubah. Tidak jauh dari situ, Lili tiba-tiba bergegas menuju tahta Raja Dewa sambil memegang pedang. Ya, tebas kamu. Tak jauh dari situ, tahta Raja Dewa tiba-tiba berbalik dan berlari. Kadendi. Pada saat ini, wajah Wati Lian tiba-tiba berubah sangat besar. Dia sedang merusak segel dengan pedang ini. Tolong hentikan dia. Kadendi tidak bergerak. Wati Lian memandang Kadendi. Kadendi berkata dengan sungguh-sungguh. Aku takut dipotong. Wati Lian bersambung.